ini bercerita tentang seorang pemuda yang memulai bisnis pertamanya sejak duduk di bangku SMA. Dalam membangun bisnisnya, dia menemui banyak sekali rintangan yang sulit. Di saat bisnisnya mulai berkembang, dia justru baru mengetahui kalau orang tuanya terlilit utang yang sangat besar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang bernama Top. Dia datang ke sebuah bank untuk mengajukan pinjaman sebesar 10 juta baht. Walau sempat dihiraukan oleh petugas bank itu, Top memintanya untuk mendengarkan ceritanya terlebih dahulu. Cerita diawali dari Top yang sedang bermain game online saat pelajaran komputer berlangsung. Tiba-tiba, ada pemain lain yang menghampirinya dan mau membeli barang langka yang dimiliki Top dengan uang asli. Untuk menerima uang itu, dia pun meminjam nomor rekening milik pamannya. Tidak disangka, uang itu benar-benar masuk ke rekening pamannya. Mulai dari sinilah, Top menghasilkan banyak uang dari gamenya. Dengan uangnya itu, Top membeli sebuah mobil baru. Mobil tersebut dia bawa ke sekolah dan dirinya langsung menjadi pusat perhatian di kalangan murid lainnya. Top kemudian membawa pacarnya yang bernama Lin untuk pergi jalan-jalan hingga larut malam. Sesampainya di rumah, orang tua Top langsung menginterogasi dirinya. Mereka mengira Top mendapatkan uang dari berjudi. Top kemudian menjelaskan kalau uangnya itu berasal dari hasil bermain game online. Beberapa waktu kemudian, Top melihat bahwa dirinya tidak lulus ujian masuk ke universitas negeri yang diincarnya. Esok harinya, Top pergi ke toko game untuk membeli sebuah konsol permainan dan DVD player model terbaru. Setibanya di rumah, ibunya menanyakan hasil ujian masuknya. Top lalu berkata bahwa dirinya diterima masuk di universitas swasta. Karena kondisi keuangan keluarganya sedang tidak baik, ayahnya menyuruhnya untuk mengambil kursus saja. Ibunya kemudian berdebat dengan ayahnya terkait pendidikan anaknya itu. Top kemudian melihat ke saldo tabungannya yang semakin sedikit. Dia pun mencoba masuk ke dalam akun gamenya, namun akun gamenya sudah dihapus karena telah menyalahi aturan permainan. Untuk mencari uang tambahan, Top membeli DVD player dalam jumlah banyak untuk dijualnya kembali. Karena pengalamannya yang minim, Top ternyata membeli DVD player bajakan yang mudah rusak dan tidak ada garansinya. Di hari yang sama, Top kembali ke toko gamenya dan memarahi penjual itu. Top yang kesal langsung membanting DVD player itu sehingga meja kacanya pun pecah. Penjual itu pun langsung marah dan mengejar Top yang lari ketakutan. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Top bertemu dengan ayahnya yang berjalan sendirian. Di dalam mobil, ayahnya memberikan sejumlah uang untuk mendaftar kuliah. Namun, Top menolak uang itu. Beberapa waktu kemudian, Top akhirnya kuliah di universitas swasta. Top ternyata mendapatkan uang kuliah dengan cara mencuri jimat ayahnya saat malam hari. Top yang kebosanan mengikuti pelajaran, berencana untuk bolos kuliah. Dia meminta temannya untuk membantunya merekam pelajaran dengan alat perekam suara miliknya. Dalam perjalanan, Top yang kelaparan melihat ada sebuah pameran makanan. Di sana, Top melihat berbagai macam mesin sekaligus mencoba hasil makanannya. Saat berkeliling, Top tertarik dengan sebuah mesin yang mengolah makanan kacang. Melihat kecanggihan mesin tersebut, Top langsung membawanya pulang ke rumah. Top berkata akan berbisnis kacang kepada orang tuanya. Ayahnya yang sempat marah kepada Top ditenangkan oleh ibunya. Saat malam hari, Top terbangun dari tidurnya. Dirinya melihat Dewi Keberuntungan sedang berdiri sambil tersenyum di depan pintu kamarnya. Dia pun diberikan sebuah bola cahaya yang berubah menjadi sebuah kacang. Esok harinya, Top pergi ke jalanan untuk mencari tahu cara membuat kacang yang enak. Dia pun menghampiri beberapa penjual kacang dan berusaha mendapatkan informasi dari jualan mereka. Setibanya di rumah, Top mulai meracik sendiri semua bahan yang dicari tahu tadi. Top kemudian memberikan kacang buatannya kepada keluarganya untuk dicoba. Ternyata, keluarganya pun senang dengan rasa kacang miliknya. Merasa kacangnya sudah enak, Top pergi ke mall untuk menyewa sebuah tempat berjualan. Saat malam hari tiba, pamannya membantu membawakan mesin kacangnya. Sedangkan Top membawa sekarung kacang di bahunya. Esok harinya, Top yang melihat penjualannya sangat sedikit, mengajarkan pamannya beberapa kalimat untuk memanggil pelanggan datang. Beberapa hari kemudian, Top pergi ke pasar untuk mengamati apa saja yang dilakukan oleh para penjual di sana. Tidak lama kemudian, Top ditelepon pamannya dan dikabari kalau hari ini jualannya tidak laku. Sambil menunggu Lin ke toilet, Top melihat ada beberapa orang yang meminta sumbangan. Ternyata, banyak orang yang memberikan sumbangan setelah dari toilet.
Dari kejadian itu, Top langsung menyadari bahwa lokasi adalah salah satu faktor yang penting dalam berjualan. Esok harinya, Top minta dipindahkan ke lokasi yang berada di pintu masuk utama. Saat Top sedang ujian, HP yang berada di tasnya pun berbunyi. Top segera melihat HP-nya dan mendapati kalau pamannya yang menelepon dirinya. Dia pun tidak diizinkan untuk mengangkat telepon itu. Merasa telepon itu penting, Top langsung pergi meninggalkan ruangan ujian sambil menerima panggilan itu. Top yang telah tiba di tempat jualannya pun sangat senang, karena melihat tempat usahanya sangat ramai. Top kemudian berkata kepada pamannya kalau dia berencana untuk membuka cabang di tempat lain. Beberapa hari kemudian, Top langsung menambah mesin baru dan mempekerjakan seorang karyawan. Tiba-tiba, Lin datang ke tempat usahanya dan memarahi Top. Lin meminta agar Top fokus kepada kuliahnya terlebih dahulu, bukan memikirkan bisnisnya. Suatu hari, dirinya pun mendapat peringatan dari petugas mal, karena asap tempat usahanya mengotori atap mal itu. Malam harinya, Top mengecat atap tersebut ditemani oleh ibunya. Satpam pun menegur Top karena waktu yang diberikan sudah habis. Top kemudian berusaha menyogok satpam tersebut. Namun, satpam tersebut justru menasihati ibunya agar mengajarkan anaknya makna kejujuran dan tanggung jawab. Tiba-tiba, ibunya pun memberitahu Top kalau mereka akan pergi ke Cina untuk memulai hidup baru di sana, karena ayahnya sedang terlilit utang yang besar. Top yang mendengar hal tersebut pun terkejut karena dirinya tidak diberitahu sebelumnya. Di hari keberangkatan, Top tidak ikut bersama mereka ke Cina. Top hanya mengantarkan orang tuanya sampai ke pintu gerbang saja. Sebelum masuk, Top memeluk ibunya dengan erat dan ayahnya berpesan agar Top menjaga dirinya baik-baik. Karena atap mal masih kotor, petugas mal mendatangi mereka dan mengatakan kalau mereka sudah tidak diperbolehkan berjualan di sana lagi. Top yang sudah tidak berjualan menghabiskan kesehariannya dengan berada di rumah. Ketika dia melihat keluar jendela, ada pengumuman terpasang di pagar rumahnya. Dari luar pagar, Top membaca bahwa rumahnya sedang dalam proses penyitaan. Top yang sedang berjalan bertemu dengan Lin di sana. Lin yang kesal karena tidak pernah dihubungi, langsung mendorong jatuh Top. Tanpa berkata apa-apa, Top langsung memeluk Lin. Di dalam mobil, Lin mengeluarkan sebuah cemilan rumput laut. Karena rasanya yang enak, Top mendapatkan sebuah ide baru untuk bisnisnya. Terlihat petugas bank itu mulai tertarik dengan kisah yang diceritakan oleh Top. Top lanjut menceritakan kalau rumput lautnya mudah sekali basi setelah digoreng. Akhirnya, Top mendatangi seorang ahli pangan. Wanita tersebut pun menangis begitu Top menceritakan kisahnya. Setelah itu, Top diberitahu supaya mengemas rumput lautnya dengan lebih baik. Dia harus mengeluarkan oksigen di dalam kemasannya, sehingga bakteri yang ada di dalamnya pun akan mati. Untuk menambah modal, Top menjual mesin kacangnya dan membeli rumput laut mentah untuk digoreng. Walau sudah mencoba berbagai macam cara, rasanya masih saja belum enak. Malam harinya, pamannya mengatakan kalau rumput lautnya sebentar lagi habis. Tidak mau menyerah, Top kemudian menjual semua komputer yang dimilikinya untuk membeli rumput laut kembali. Saat malam hari, hujan turun dengan derasnya. Top kembali membawa pulang rumput laut mentah, sekaligus mencari keberadaan pamannya. Begitu sampai di dapur, dirinya menemukan pamannya sudah tergeletak di lantai. Dia pun segera mengangkat pamannya dan membawanya ke rumah sakit. Esok harinya, Top mencoba menggoreng sendiri rumput lautnya. Saat melihat ke dalam kardus, ternyata semua rumput laut sudah habis digorengnya. Dia pun menemukan ada satu bungkus rumput laut yang jatuh di lantai. Top pun mencoba menggoreng satu-satunya rumput laut yang tersisa itu. Kali ini, rasa rumput lautnya pun menjadi enak, sehingga Top memakannya dengan lahap. Ternyata, rasa yang enak tersebut berasal dari proses pengembunan akibat hujan semalam. Setelah itu, Top menjenguk kembali pamannya yang berada di rumah sakit. Dia pun memberikan rumput laut yang telah digorengnya itu. Pamannya kemudian berkata kalau rumput laut kali ini rasanya enak dan gurih. Beberapa hari kemudian, Top kembali membuka bisnis rumput lautnya di mall. Karena usahanya sekarang laku keras, Top yakin dirinya bisa mendapatkan 1 juta baht dalam setahun. Top kemudian mendapatkan panggilan telepon dari ibunya. Ibunya menanyakan kabar dirinya, sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Karena penasaran, Top kemudian menanyakan berapa jumlah utang yang dimiliki oleh ayahnya. Dia pun diberitahu kalau utangnya mencapai 40 juta baht. Mengetahui utangnya yang sebesar itu, dirinya pun hampir menyerah. Malam harinya, saat Top mendengarkan kembali pelajaran yang pernah direkamkan oleh temannya, baterainya pun habis. Top kemudian membeli baterai baru di sebuah minimarket. Ketika kaset mulai diputar kembali,
Dia pun mendapatkan ide untuk mendistribusikan produknya di minimarket itu. Esok paginya, dia pun menelepon untuk mencari tahu cara memasarkan produknya di minimarket itu. Kemudian, dengan pakaian rapi, Top datang ke kantor minimarket itu. Dia pun meminta bertemu dengan Nona Pu di sana. Tidak lama kemudian, Nona Pu keluar dan menghampirinya. Melihat produk milik Top, dia pun memberitahu kalau kemasan rumput lautnya kurang menarik dan harganya juga kemahalan. Suatu hari, Lin datang berkunjung dan melihat pengumuman di pagar rumahnya. Walau sudah memencet bel berkali-kali, namun tidak ada yang keluar. Tidak lama kemudian, Top pun sampai di rumahnya. Lin lalu meminta penjelasan kepada Top mengenai hal ini. Jika soal uang, dia bisa meminta orang tuanya untuk membantunya. Top kemudian menjadi marah mendengar hal itu dan segera masuk ke rumahnya. Top lalu mengusir Lin pergi, sekaligus memintanya untuk meninggalkan dirinya. Esok harinya, Top datang ke percetakan untuk dibuatkan sebuah kemasan yang bagus untuk produknya. Beberapa hari kemudian, Top datang kembali ke kantor minimarket tersebut untuk bertemu dengan Nona Pu kembali. Sekretarisnya mengatakan kalau jadwal rapat Nona Pu sangat padat di hari itu. Top dipersilakan untuk menunggu jika mau. Walau sibuk bekerja, Nona Pu sempat melihat Top tertidur sambil memegangi produknya. Top yang sudah lama menunggu akhirnya habis kesabarannya. Dia pun menyerah dan segera pergi dari sana. Saking kesalnya, Top meninggalkan semua produknya di dalam lift. Tidak lama dari waktu Top pergi, Nona Pu keluar dan diberitahu kalau Top baru saja pergi. Keberuntungan ternyata masih memihak kepada Top. Karyawan di sana menemukan produk Top di dalam lift. Dia memakannya dengan lahap dan membagikannya kepada temannya. Saat Nona Pu masuk lift, dia menemukan produk milik Top masih tersisa satu di sana. Beberapa waktu kemudian, Top diundang untuk rapat dengan manajemen. Dirinya diminta untuk mengirimkan 72.000 kemasan untuk didistribusikan ke 6.000 cabang mereka. Dalam waktu sebulan ini, mereka juga akan melakukan inspeksi ke pabrik milik Top. Jika disetujui tim inspeksi, Top diberikan waktu 2 bulan untuk mengirimkan produk miliknya. Karena hanya pamannya yang membantunya dalam produksi, Top datang ke bank untuk meminjam sejumlah uang. Melihat Top yang baru berumur 19 tahun, petugas bank pun tidak bisa memberikan pinjaman. Selain itu, keluarganya juga terlilit hutang yang besar. Top pun ditolak untuk mengajukan pinjaman. Tidak kehabisan akal, Top kemudian menjual satu-satunya mobil miliknya. Dengan modal seadanya dan kenekatannya itu, Top membuka paksa pabrik ayahnya yang dulu. Dengan uangnya tidak sedikit, Top melakukan renovasi di tempat itu. Saat Top pergi ke stasiun, dia pun melihat Lin sudah bersama pacar barunya. Dengan wajah sedih, Top terbangun di malam hari. Karena sudah mempertaruhkan semuanya, dia berharap segalanya berjalan dengan lancar. Hari yang ditunggu pun tiba. Tim inspeksi datang bersama Nona Pu ke pabrik milik Top. Selama proses inspeksi, mereka pun menemukan beberapa masalah di sana-sini. Top berusaha meyakinkan mereka dan berjanji untuk segera memperbaikinya. Nona Pu kemudian mohon pamit untuk perundingannya kembali dengan manajemen dan akan mengirimkan hasilnya melalui mesin fax. Pamannya memberikan sebuah amplop berisi uang kepada Top untuk menyogok mereka. Namun, Top tidak mau melakukan hal itu lagi karena belajar dari kesalahannya yang dulu. Beberapa hari kemudian, surat yang ditunggu pun datang. Saat kertasnya keluar, tintanya justru habis di bagian yang terpenting. Dengan membacanya di bawah sinar matahari, Top langsung berteriak kepada pamannya kalau produk mereka telah disetujui. Di hari pengiriman, Top yang sedang tertidur pun dibangunkan oleh pamannya. Melihat pamannya yang sudah bekerja keras selama ini, Top langsung memeluknya sebagai ucapan terima kasih karena selalu menemani dirinya. Sesampainya di gudang pengiriman, Top segera menghampiri petugas di sana. Petugas gudang pun menolak barang Top karena telah terlambat 1 jam. Top kemudian meminta maaf dan memohon untuk dibantu kali ini saja. Tiba-tiba, petugas gudang memberikan toleransi kepada Top. Ternyata dirinya melihat hidung Top mengeluarkan darah. Hal itu menandakan bahwa dirinya sudah bekerja keras. Sambil menatap matahari yang baru terbit, Top menelepon ayahnya dan memberitahunya kalau mereka sudah bisa pulang kembali ke negaranya. 2 tahun setelah kerjasama, Top bisa melunasi semua hutang ayahnya itu. Top yang telah sukses, kini telah mempunyai perkebunan rumput lautnya sendiri. Dia pun datang ke bank untuk mengembangkan pabriknya itu. Sebagai penutup, ini adalah kata-kata yang diberitahukan oleh dosen Top di bangku kuliah. Jika kamu berpikir akan kaya, maka kamu akan kaya. Jika kamu berpikir akan sukses, maka kamu akan sukses. Cara berpikir yang baik akan memberikanmu sebuah kekuatan. Jadilah pribadi yang selalu berpikir positif dan selalu optimis dalam bertindak.
Semoga kamu suka ya dengan video ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye!